Teman-teman, di antara kalian ada nggak yang perharinya itu mengeluarkan uang sebesar Rp21.250 atau bahkan lebih dari itu? Jika ada, selamat! Kalian sudah melewati garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik atau BPS. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Michael Owen dengan NIM 2311052, mahasiswa Universitas Pertiwi Kampus Karawang, Fakultas Bisnis dan Teknologi, Program Studi S1 Akuntansi. So, di video kali ini saya akan membahas mengenai kemiskinan di Indonesia yang merupakan salah satu tema dari ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Juningsi MM. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat dan berspekulasi bahwa kemiskinan adalah orang yang hidupnya itu serba kekurangan, orang yang hidupnya itu tidak berkecukupan, atau lain sebagainya. Jadi, apa itu kemiskinan? Nah, definisi dari BPS atau Badan Pusat Statistik mengenai kemiskinan ialah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan sendiri adalah pengeluaran paling minimum selama 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, gimana sih cara hitung untuk garis kemiskinan? Nah, untuk garis kemiskinan cara menghitungnya ialah garis kemiskinan sama dengan GKM atau garis kemiskinan makanan ditambah GKNM atau garis kemiskinan non makanan. Nah, garis kemiskinan makanan adalah jumlah pengeluaran untuk 52 jenis komoditas dasar makanan yang dikonsumsi kayak beras, daging, ikan, telur, sayur, dan lain-lain yang disetarakan dengan 21.100 kalori per kapita per hari. Nah, sedangkan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM adalah kebutuhan minimum untuk komoditas seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk di perkotaan sendiri ada 51 jenis komoditas, sementara 47 jenisnya terdapat di pedesaan. Teman-teman, kalau GKM dan GKNM-nya sudah dihitung, kemudian ditetapkanlah populasi referensi sebesar 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Nah, 20%-nya ini dikategorikan sebagai penduduk rentan miskin, dihitung dari garis kemiskinan pada periode sebelumnya. Setelah dihitung, tada, didapatlah garis kemiskinan penduduk yang punya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut disebut sebagai penduduk miskin. Oke teman-teman, dapat dipahami ya. Setidaknya dari Maret 2022, garis kemiskinan di Indonesia terus naik. Nah, semakin naiknya garis kemiskinan, artinya naiknya juga standar hidup masyarakatnya. Nah, jadi kalau misalnya garis kemiskinannya awalnya sekian, kemudian naik lagi menjadi sekian, artinya ada peningkatan untuk standar hidupnya. Nah, jumlah itu kalau kita perhatiin ya, garis kemiskinan Indonesia itu selalu naik dari tahun ke tahun. Ya mungkin juga karena ada dampak dari inflasi yang ada di Indonesia. Nah, pada awal Januari, BPS merilis profil kemiskinan di Indonesia per September tahun 2024. Hasilnya, garis kemiskinan berada di jumlah pengeluaran sebesar Rp595.242 per bulan. Nah, dan tingkat kemiskinannya tersebut berada di 8,57%. Nah, kata BPS sih, ini tuh jadi apa ya istilahnya? Tingkat kemiskinan terendah di Indonesia sejak tahun 1960. Nah, dalam laporan BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 24,06 juta orang, dan ini tuh turun sekitar 1,2 juta penduduk dari Maret tahun 2024. Nah, BPS ini ngukur untuk kemiskinan ini pakai basic needs approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Nah, kalau pakai pendekatan ini, kemiskinannya diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Nah, permasalahannya atau yang jadi inti permasalahannya di sini ialah cara penghitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak tahun 1998. Dan sampai sekarang pun itu belum diperbarui atau ya bisa kita bilang ya masih jadul. Dan hal ini juga sudah pernah ditegur oleh World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2003. Untuk World Bank sendiri atau Bank Dunia itu memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Yaitu yang pertama ada International Poverty Line. Nah, International Poverty Line ini digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, untuk per kapita per harinya itu sebesar 2,15 US dollar. Untuk yang kedua ada Lower Middle Income. Nah, Lower Middle Income ini untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Nah, itu pendapatan per kapitanya ialah sebesar 3,65 US dollar per hari. Sedangkan yang ketiga adalah Upper Middle Income. Nah, ini untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Nah, untuk Upper Middle Income-nya sendiri itu pengeluaran per kapita per harinya sebesar 6,85 US dollar. Nah, ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US dollar PPP atau Purchasing Power Parity. Nah, Purchasing Power Parity yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Nah, nilai dolar yang diinginkan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli. Oke, teman-teman. Untuk US dollar atau 1 US dollar PPP tahun 2024 ini setara dengan 599.300 rupiah. Balik lagi kita untuk GKM dan GKNM. Nah, memang porsi GKM pada perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibandingkan GKNM pada September 2024. Untuk nominalnya ialah sekitar 443.000 per kapita per bulan. Dan GKNM atau garis kemiskinan non makanan adalah sekitar 151.000 per kapita per bulan. Dan berikut adalah top 5 atau top 5 komoditas makanan yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Dan berikutnya ialah top 5 atau top 5 komoditas non makanan dari GKNM. Bisa kita lihat, terlihat ada kebutuhan yang belum dihitung secara signifikan, yaitu internet. Yang dimana untuk masa sekarang, apalagi untuk Gen Z atau Gen Alpha, internet itu memang dibutuhkan secara signifikan untuk memperoleh informasi, juga memang menjadi kebutuhan primer untuk saat ini. Nah, teman-teman, untuk informasi tambahan atau for your information, garis kemiskinan di Indonesia dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Nah, SUSENAS ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, tahun 2024 SUSENAS dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan sebesar 76.310 rumah tangga. Nah, pengukurannya ini dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan per individu. Jadi, pengukuran untuk SUSENAS ini tidak berdasarkan data individu, tapi per rumah tangga. Nah, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif, oleh karenanya garis kemiskinan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik dapat mencerminkan kebutuhan real masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan membedakan antar perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya, pada September tahun 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat sebesar Rp595.242 per bulan. Namun,
Perlu diperhatikan konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan perorangan atau per individu. Nah, rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga. Nah, sehingga untuk garis kemiskinan satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah sebesar 2.803.590 rupiah per bulan. So, gimana teman-teman? Apakah pembahasan untuk edukasi kali ini menambah wawasan teman-teman terkait kemiskinan di Indonesia? Jika iya, jangan lupa pencet tombol like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan see you on the next video. Bye-bye.